Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Cepataka dengan NIM 22032466 dan nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan tugas video pembelajaran tentang anatomi fisiologi indera pembau atau hidung dan dosen pengampu Henry Didi Harto Eskapners MPD. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 PK Medis dan Informasi Kesehatan. Indera pembau atau hidung. Indera pembau adalah indera penciuman atau disebut juga sistem olfaktori, adalah sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Panca indera yang satu ini juga disebut sebagai sensori kimia. Indera pembau yang lebih sering disebut sebagai hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespon segala macam aroma atau yang berasal dari luar bagian tubuh. Hidung adalah organ yang berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, penyaringan udara pernapasan. Penyaringan sensitif sebab struktur lainnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Sedangkan rongga hidung sendiri tersusun dari tulang dan tengkorak. Di bagian dalamnya terdapat rambut halus yang berguna untuk menyerap kotoran lewat sistem pernapasan respiratori, dan ada juga beberapa bagian lainnya seperti intermediate, konka nasal superior dan inferior. Fungsi indera pembau. Untuk bernapas, fungsi pertama dari indera pembau adalah untuk bernapas. Udara akan mengalir serta keluar selama pernapasan normal. Lapisan di dalam hidung mempunyai banyak pembuluh darah pada permukaannya. Darah akan mengalir lewat hidung dan akan menghangatkan udara ketika bernapas. Selain itu, hidung juga akan melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. 2. Penciuman. Penciuman juga menjadi fungsi dari indera pembau. Penciuman merupakan komponen kunci ingatan, ketertarikan fisik, serta koneksi emosional. Saraf penciuman merupakan saraf kranial yang membuat komunikasi antara hidung dan otak. Ketiga, berhubungan indera pengecap. Fungsi indera pembau juga berhubungan erat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meskipun indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peranan penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa makanan tersebut. Bagi yang ada di luar tubuh, seperti molekul di udara akan memicu rangsangan pada rongga hidung, ada saraf bernama olfaktori epithelium, di mana impuls yang berada di sekitar bulu hidung akan menggetarkan saraf olfaktori atau pembau tersebut, yang sangat sensitif terhadap bau. Ujung saraf akan diteruskan ke saraf olfaktori bulu yang akan diproseskan ketika diterima otak untuk mendefinisikan bau tersebut. Udara yang sudah masuk ke tenggorokan akan dilanjutkan ke bronkus dan kemudian menuju ke paru-paru alveolus yang berfungsi untuk mengedarkan udara bersih ke darah yang akan dialurkan ke seluruh tubuh. Berikutnya, sistem olfaktori. Semua manusia bisa membedakan segala macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun memang merupakan kemampuan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi atau komponen prinsipal. Organ pembau memiliki 7 reseptor, akan tetapi
bisa membedakan kurang lebih sampai 600 aroma yang berbeda-beda. Alat pembau yang dinamakan dengan organon olfaktus, yakni dapat menerima stimulus benda kimia sehingga reseptornya dinamakan dengan chemoreseptor. Organon olfaktus ada di hidung bagian atas yaitu superior, di mana membran ini hanya akan menerima rangsangan dari benda yang dapat mengecap serta berwujud gas. Bagian dari indera pembau yang pertama adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung atau juga sering disebut dengan sila. Rongga hidung ini bisa berfungsi karena bantuan dari tulang hidung serta tengkorak. Fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan udara, terutama oksigen, bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan-jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Berikutnya, selaput lendir atau mulkus. Selaput lendir atau mulkus merupakan bagian dari hidung yang berguna sebagai media untuk meletakkan kotoran yang dibawa udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. Ketika kita sering membersihkan hidung, maka terkadang ada banyak penumpukan kotoran yang dinamakan selaput lendir. Cara pendeteksi bau merupakan bagian dari indera pembau yang peka pada kotoran yang tipis dan bahkan tidak terlihat mata. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. Sampai saat ini kita tentu sudah sering mencium bau berbagai macam bau dan aroma, mulai dari bau yang harum sampai bau yang tidak mengenakan. Semua itu tidak akan bisa lakukan tanpa adanya suatu indera pembau yang dapat menangkap aroma-aroma tersebut. Ya, indera pembau tersebut adalah hidung. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung ini terbentuk dari tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung ini terdapat selaput lendir atau membran mulkus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Gangguan indera penciuman yang mungkin terjadi. 1. Anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan mencium bau. Ini menjadi salah satu ciri khas dari COVID-19 penyakit kehilangan kemampuan mencium bau secara total. Kedua, hiposmia. Hiposmia menyebabkan menurunnya kemampuan membaui sesuatu. Jika anosmia membuat Anda tidak bisa mencium bau sama sekali, hiposmia membuat Anda kehilangan kemampuan mencium bau secara sebagian parsial. Yang ketiga, phantosmia. Pernahkah Anda mencium aroma sesuatu, tapi tidak diketahui dari mana sumber bau berasal? Kondisi ini disebut dengan phantosmia alias halusinasi penciuman. Sebagaimana disebut dalam Mayo Clinic, phantosmia adalah halusinasi penciuman yang membuat Anda mendeteksi adanya suatu bau yang sebenarnya tidak ada di sekitar Anda. Kondisi ini bisa terjadi akibat cedera Yang ketiga, phantosmia. Pernahkah Anda mencium aroma sesuatu,
tetapi tidak diketahui dari mana sumbernya bau berasal. Kondisi ini disebut dengan pantosmia alias halusinasi penciuman. Sebagaimana disebut dalam Mayo Clinic, pantosmia adalah halusinasi penciuman yang membuat Anda mendeteksi adanya suatu bau yang sebenarnya tidak ada di sekitar Anda. Kondisi ini bisa terjadi akibat cedera kepala atau infeksi saluran pernapasan atas. Keempat, parosmia. Hampir serupa dengan pantosmia, parosmia adalah berubahnya kemampuan menerjemahkan bau yang biasa dihirup. Orang yang mengalami parosmia biasanya cenderung selalu mencium bau tidak sedap, padahal sumber bau yang di sekitarnya mungkin saja memiliki aroma yang berbeda dari yang diciumnya. Bersama dengan pantosmia, parosmia dikategorikan sebagai gangguan penciuman diposmia. Berikutnya, cara mencegah gangguan indera pembau. Kebanyakan gangguan indera pembau disebabkan oleh penyakit tertentu yang membuat sel olfaktori terganggu. Itu sebabnya menghindari penyebab penyakit tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga indera penciuman Anda tetap sehat. Hal tersebut karena paparan terhadap alergen terus-menerus dapat membuat saraf olfaktori di dalam hidung membengkak dan meradang. Itu sebabnya Anda sebaiknya menjauhi alergen seperti bau debu, serbuk bunga, atau bulu bintang demi menjaga kesehatan indera pembau Anda. Infeksi saluran pernapasan atas juga menjadi salah satu sebab Anda memiliki masalah dengan indera pembau. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus seperti halnya flu yang dapat merusak sel-sel olfaktori. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.